teman-teman semua, perkenalkan saya Nana Prastia Ayuni, mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Media ini berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Tari Indang pada MUPEL SBDP kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua di sekolah dasar. Di video pembelajaran tari indang ini terdapat yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Di pendahuluan nanti ada pembukaan oleh tutor tari, kemudian ada sedikit sejarah mengenai tari indang, kemudian di isi nanti ada penjelasan kostum sangat lengkap di dalamnya loh. Kostum dari tari indang ini dari Minangkabau. Kemudian untuk penutupnya nanti berisi makna dan juga harapan dari video pembelajaran ini. Nah, yuk kita lihat sama-sama video pembelajarannya. Ini dia. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nana Prastia Ayuni, mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tutorial tari indang. Materi tari indang ini diajarkan di kelas 6, muatan pelajaran SBDP, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran kedua. Sebelumnya, anak-anak, apakah ada yang sudah tahu mengenai tari indang? Tari indang ini adalah tari kesenian yang berasal dari negara Indonesia, khususnya dari daerah Sumatera Barat. Kita lihat dulu ya peta dari Sumatera Barat. Ini dia. Nah, itulah tadi peta dari Sumatera Barat. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa tari indang ini dulunya hanya ditarikan oleh anak laki-laki saja loh? Kenapa? Karena tari indang ini kan mengajarkan ajaran agama Islam, di mana hanya anak laki-laki saja yang diwajibkan untuk beribadah di masjid atau di surau. Sedangkan untuk anak perempuan disunahkan untuk di rumah saja. Itulah alasan kenapa tari indang ini hanya ditarikan oleh anak laki-laki. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, tari indang ini sudah banyak sekali dikreasikan oleh anak laki-laki dan juga anak perempuan. Bahkan, sudah banyak yang menampilkan tari indang yang antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, semuanya, kalian mau melihat kostum dari tari indang apa tidak? Namun sebelum kita ke kostum, Ibu akan menjelaskan mengenai properti yang digunakan pada tari indang. Dulunya tari indang ini menggunakan satu properti kecil yaitu rebana. Rebananya seperti ini ya. Namun sekarang rebana itu sudah tidak dipakai. Sekarang ketika menarikan tari indang hanya menggunakan suara dari tepuk tangan atau kan menggerakkan jari sampai berbunyi tuk seperti ini ya. Nah, sekarang kalian pasti sudah tidak sabar untuk melihat kostumnya kan? Ayo kita sama-sama lihat kostumnya. Kita hitung bareng-bareng ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Inilah kostum dari tari indang, yaitu terdapat ikat kepala sebagai aksesoris di kepala. Kemudian ada lempang yang disilangkan di dada, ada sabuk tari dipasang di perut, kemudian ada lamba. Lamba ini adalah sarung khas dari Minangkabau. Kemudian yang paling terpenting dari tari indang ini, untuk anak perempuan wajib menggunakan jilbab ya. Karena apa? Karena tari indang ini kan mengajarkan ajaran agama Islam. Jadi harus sesuai syariat Islam, yaitu menutup aurat. Untuk anak laki-laki hanya cukup menggunakan ikat kepala saja, tidak usah menggunakan peci. Kemudian untuk riasan anak perempuan pun tidak usah terlalu menor, hanya cukup riasan yang simpel-simpel saja.
Ampun jo maaf oi kami pohonkan padodun sana ale ala tibo samuila salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Indang kadi tarikan salam bajawe Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada gerakan tutorial tari indang ya. Pada gerakan awal yaitu penari masuk dari samping kanan dan juga samping kiri. Kemudian bertemu di tengah menghadap ke arah depan sejajar membentuk horizontal. Nah, kemudian pada gerakan tangan yaitu memberikan salam seperti salam ditarik ke atas, kemudian rentangkan tangan ke samping kanan dan kiri sampai bawah. Selanjutnya untuk penari yang satu lari kecil ke belakang penari yang berada di sampingnya. Kemudian untuk penari yang ada di depan ini sedikit menjongkokkan badan supaya penari yang ada di belakang ini terlihat ya. Untuk gerakan tangan yaitu tangan kiri lurus ke kiri, kemudian tangan yang kanan membentuk sudut siku-siku dan telapak tangan menghadap ke arah atas. Untuk tolehan wajah juga menghadap ke kiri. Nah, kemudian setelah ini penari yang ada di belakang kembali ke arah depan membentuk sejajar lagi seperti ini. Kemudian setelah ini akan membentuk pola lantai duduk menyila, yaitu pada pola lantai yang akan digunakan pada tari indang ini. Nah, selanjutnya untuk membentuk pola lantai duduk menyila, arahkan tangan sejajar ke depan menunjukkan telapak tangan, kemudian kaki kanan disilangkan ke kaki kiri dan tarik badan ke bawah sampai duduk menyila. Kemudian setelah seperti ini, tarik tangan kanan memegang pipi kanan, kemudian tangan kiri memegang paha atau kaki sebelah kiri. Kemudian untuk arah tolehan wajah ini mengikuti arah badan. Jika tangan kanan yang memegang pipi kanan, maka tolehan wajah menghadap ke kiri. Begitupun sebaliknya. Kita langsung masuk ke gerakan tari indang, yaitu tangan kanan menumpu tangan kiri. Seperti ini membentuk sudut siku-siku ya, bukan sudut lancip ataupun sudut tumpul. Jadi benar-benar membentuk sudut siku 90 derajat. Nah, ini kita tidak hanya tangan saja, namun jari kita juga kita gerakkan sambil berbunyi tuk. Nah, seperti itu. Kemudian gerakannya tarik tangan kiri ke kanan, ke kiri seperti ini, bergantian berarti tangan kiri yang menumpu tangan kanan. Ini dilakukan banyak 2 kali 8 hitungan. Namun pada hitungan 1 sampai 4 itu masih gerakan seperti biasa. Kemudian untuk hitungan kelima itu masih sama kayak gerakan keempat. Langsung saja kita praktekkan ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada gerakan ini tolehan wajah juga mengikuti arah dari tangan. Jika tangan kanan yang menumpu tangan kiri, maka tolehan wajah berada di kanan. Begitupun sebaliknya. Nah, gerakan selanjutnya yaitu gerakan level 2 tangan berbeda pada penari 1 dan juga penari 2. Nah, untuk gerakan tangan yang bawah yaitu rentangkan tangan ke samping kanan dan kiri sampai memegang lantai. Kemudian untuk tangan atas yaitu rentangkan tangan ke
samping kanan kiri namun menyerong, dan ini lurus ya, lurus menyerong ke kiri dan juga kanan. Jadi tidak seperti ini, tidak lurus begini ataupun ke atas, tapi lurus menyerong ke kanan dan juga atas. Langsung kita praktekkan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu masih 2 gerakan tangan. Untuk yang bawah yaitu tangan kanan dan kiri sejajar menyerong ke samping kanan berada di depan kaki kanan. Seperti ini menyentuh lantai ya. Kemudian untuk gerakan yang kedua yaitu sama seperti gerakan pada awal, tangan kanan menunjuk tangan kiri sambil berbunyi tuk. Langsung kita praktekkan. Ini dilakukan secara bergantian ya anak-anak. Langsung saja. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan seperti tepuk tangan. Namun tangannya lurus ke depan seperti ini. Tangannya lurus. Hitungan pertama, hitungan yang kedua, tarik tangan seperti ini, seperti memberikan salam. Lalu pada hitungan yang ketiga, di atas kepala. Untuk tolehan wajah, ini tidak perlu tolak-toleh, hanya menghadap ke arah depan saja. Langsung kita praktekkan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, gerakan yang selanjutnya yaitu 2 gerakan tangan lagi. Untuk yang tangan bawah, tangan kanan dan kiri masih sejajar di depan kaki kanan menyentuh lantai, kemudian ditarik ke kiri, berada di depan kaki kiri. Untuk atas yaitu tangan dibentangkan ke atas menyerong ke kanan, kemudian ditarik ke kiri. Ini dilakukan secara bergantian ya. Langsung saja. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yaitu hampir sama seperti gerakan pada tarian Jawa. Kedua tangan kita taruh di depan kaki, kemudian kita ukel ke tuak seperti ini. Kemudian kita tutup kembali, tangan kanan berada di depan tangan kiri. Kemudian tarik tangan kanan ke belakang sampai menyentuh lantai. Nah, ini dilakukan secara bergantian ya, kanan dan juga kiri. Langsung saja kita praktekkan ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini dilakukan sebanyak 28. Gerakan yang selanjutnya yaitu tangan kanan berada di atas tangan kiri seperti ini. Kemudian pergelangan tangan kita gerakkan ke atas dan bawah. Nah, ini posisinya berada di depan lutut kanan seperti ini. Jika berada di atas lutut kanan, maka kaki kita hentakkan juga seperti ini. Kemudian ditarik ke kiri, kaki kiri juga dihentakkan. Langsung saja kita praktekkan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk gerakan yang selanjutnya yaitu gerakan setengah berdiri. Namun tidak semua penari yang setengah berdiri, hanya beberapa penari saja. Untuk membentuk gerakan setengah berdiri dari duduk menyila, yaitu kita tarik kaki kanan ke depan, kemudian arahkan badan sedikit setengah berdiri seperti ini ya.
Kemudian tangan kanan acungkan jempol lurus menyerong ke kanan. Untuk kanan kiri kita tekuk membentuk segitiga berada di pinggang. Kemudian untuk tangan kanan kita ayunkan ke atas. Nah, ini untuk tolehan wajah juga mengikuti ya. Ketika tangan mengayun, tolehan wajah juga ikut. Seperti ini. Langsung kita praktekkan saja. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yaitu masih setengah berdiri seperti ini, namun tangan kiri berada di depan, lurus, tangan kanan berada di belakang. Kemudian kita ayunkan sampai menepuk di tangan kiri seperti ini, lalu dilakukan secara bergantian. Tangan kiri berada di belakang, diayunkan ke depan. Langsung saja 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan penutup. Kita tarik tangan ke depan, menunjukkan telapak tangan, kemudian sama seperti gerakan yang ada di Jawa, yaitu kita ukul ke dalam, kemudian kita ukul keluar seperti ini. Lalu kita gerakkan tangan untuk memberikan salam kembali. Itulah tadi tutorial dari tari indah. Nah, bagaimana anak-anak belajar tari indah? Menyenangkan bukan? Nah, setelah ini kita evaluasi bersama-sama yuk. Bagaimana kita tadi belajar tari indah? Kita langsung praktekkan menggunakan musik. Yuk kita evaluasi bersama-sama. Lari-lari bukan yogi jang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jo tari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan, padodun sana ale ala tibo, samuilah salam oi kami ucapkan, kami baindang nan mudo-mudo. Dodo indah kadi tarikan, sangat bajawe onde ganti ganti. Dodolah indah kami
setelah mempelajari tari indang tadi, ayo anak-anak, apa makna yang dapat kita ambil dari gerakan-gerakan tari indang? Nah, Ibu beri contoh ya. Salah satu contoh makna dari gerakan tari indang yaitu gerakan membuka jari seperti ini. Ini adalah gerakan berdoa atau mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian pengembangan video pembelajaran tari indang pada kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran kedua di sekolah dasar kali ini ya anak-anak. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.